Erick Thohir kirim pesan khusus buat STY. 3 fakta menarik kemenangan beruntun Timnas U16. Kemenpora pastikan 1 striker tajam masuk radar Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Erick Thohir kirim pesan khusus buat STY. Sebagaimana diketahui, kini Sintayong memang dalam keadaan kurang sehat dan tengah berada di Korea Selatan. Hal ini membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirimkan permintaan kepada Sintayong untuk konsentrasi saat menjalani pemulihan. Saya minta agar Coach Shin dapat fokus pada pemulihannya dengan tenang agar dapat kembali dengan sehat dan pulih, kata Erick Thohir di laman PSSI Senin kemarin. Melalui keterangan di laman resmi PSSI, Sintayong dilaporkan harus istirahat hingga 3 pekan ke depan. Sedangkan berdasarkan rencana, pengundian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 27 Juni ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Sehingga Coach Sintayong dipastikan bakal absen dalam drawing tersebut. Di ronde ketiga nanti akan terbagi ke dalam 3 grup yang masing-masing dihuni oleh 6 tim. Saat ini Timnas Indonesia menempati pot ke-6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Adapun skuad Garuda melaju ke putaran ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 6 pertandingan, skuad Garuda menorehkan 10 poin. Pada 2 pertandingan terakhir di grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan dan juga sekali kemenangan. Menarik nanti bagaimana kiprah skuad Garuda di putaran ketiga nanti. 3 fakta menarik kemenangan beruntun Timnas U16. Sejumlah fakta menarik tersaji seusai Timnas Indonesia U16 merupakan perlawanan Timnas Filipina U16 pada pertandingan kedua grup A Piala AFF U16 2024. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan Solo Senin kemarin, skuad Garuda Asia sukses mengamankan 3 poin setelah mengebuk Filipina U16 dengan skor 3-0. 3 gol yang dihasilkan skuad Garuda Muda ke gawang The Young Ascals disumbangkan oleh Evandra Florasta pada menit ke-65 dan Muhammad Mierza pada menit ke-71 dan 90. Setidaknya ada sejumlah fakta menarik yang mengiringi kemenangan skuad asuhan Nova Arianto pada pertandingan keduanya di Piala AFF U16 2024 ini. Pertama, perombakan skuad. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto tercatat melakukan perombakan dalam daftar susunan pemain pada pertandingan ini. Terjadi perubahan besar-besaran dalam starting 11 alias 11 pemain pertama. Jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya, setidaknya ada 7 nama pemain baru, di mana Nova Arianto hanya mempertahankan 4 pemain, yakni Nur Ihsan berposisi kiper, Iputu Panji berposisi bek, Evandra Florasa berposisi gelandang, dan Fadli Alberto hingga berposisi depan. Sementara itu, 7 pemain lainnya merupakan wajah baru yang sebagian besar duduk di bangku cadangan, termasuk diantaranya Lukas Lee, Azizumi Lanesta, Jo Solong, hingga Ida Bagus Putu Cahya. Kedua, 2 nama kembali nyekor. 2 pemain andalan Timnas Indonesia U16 kembali mengukir namanya di papan skor saat menggulung Timnas Filipina U16 pada pertandingan lanjutan grup A Piala AFF U16 2024. 2 nama yang dimaksud ialah Evandra Florasta dan Muhammad Mierza. Evandra sukses memanfaatkan bola rebound di area kotak penalti lawan, sedangkan Mierza memanfaatkan umpan terobosan Alberto. Pada saat skuad Garuda Muda menumbangkan Singapura, kedua pemain ini juga mencatatkan namanya di papan skor. Artinya keduanya sudah sama-sama menyumbang 2 gol di Piala AFF U16 2024. Ketiga, gawang masih suci. Timnas Indonesia U16 lagi-lagi berhasil menjaga kesucian gawangnya. Secara garis besar, anak asuh Nova Arianto memang tak mendapatkan ancaman yang berarti dari kubu The Young Ascals.
Hal ini membuat kiper timnas Indonesia U16 Nur Ihsan bisa kembali mengamankan nirbobol keduanya di ajang Piala AFF U16 2024. Sebelumnya, penjaga gawang asal klub Asiana itu juga sukses mencatat clean sheet saat membawa timnas Indonesia U16 menumbangkan Singapura U16 dengan skor 3-0. Kemenpora pastikan satu striker tajam masuk radar timnas. Beberapa waktu lalu, nama pemain keturunan Mauro Zylstra menyatakan bahwa dia ingin membela timnas Indonesia yang disampaikan dalam kanal YouTube Yusa Nugraha. Kabar ini tentu jadi angin segar karena skuad Garuda butuh pemain depan mematikan. Saat ini Mauro Zylstra bermain untuk NEC Nijmegen U21 yang berlaga di Liga Kelompok Umur Belanda. Menariknya, musim lalu dia jadi pencetak gol kedua dengan koleksi 8 gol dari 13 pertandingan. Terbaru, tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan menjelaskan bahwa nama Mauro Zylstra sudah mereka dapatkan. Bahkan Mauro Zylstra termasuk daftar 10 besar penyerang potensial bagi Indonesia. Mereka juga sudah mengumpulkan semua penampilan pemain tersebut dan data yang akan dibutuhkan pelatih. Pihak Kemenpora bahkan sudah menerima laporan melalui pelatihnya, di mana data ini sudah dikumpulkan sejak tahun 2023 lalu. Hadirnya Mauro Zylstra tentu akan jadi angin segar bagi skuad Garuda. Untuk posisi penyerang saat ini, Rafal Strik masih jadi andalan Sintayong. Dia berdua dengan Ragnar Oratmangun untuk membongkar pertahanan lawan. Tentunya Sintayong memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih pemain yang akan masuk timnya, apalagi dia sudah membangun pondasi sejak 4 tahun lalu.